Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ketemu lagi dengan saya di mata kuliah jaringan komputer untuk pertemuan yang ke-8. Untuk minggu yang ke-8 ini kita akan membahas tentang Internet Protocol versi 6 atau IPv6, di mana kita sebelumnya sudah membahas tentang IP versi 4. Dan sekarang kita bahas IP versi 6, bagaimana IP versi 6 dan apa yang membedakan dari versi 4 dan sebagainya, kita akan bahas pada pertemuan kali ini. Baik, untuk memulainya saya akan membuka slide PPT yang sudah saya siapkan untuk mempermudah saya dalam menjelaskan. Baik, saya akan share PPT-nya. Baik, kita mulai penjelasan IP versi 6 atau disingkat dengan IPv6. Gitu ya. Sebagai pendahuluan, apa sih IP versi 6 itu? IPv6 adalah sebuah jenis pengalamatan jaringan sama yang menggunakan jaringan protokol TCP/IP, tapi ini menggunakan protokol internet versi 6 ya, beda dengan versi 4 yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Ada perbedaannya seperti apa? Kita akan bahas pada pertemuan hari ini. IP versi 6 ini dikembangkan oleh Internet Engineering Task Force atau ITF ya, sama dengan yang terdahulu. Kenapa kok IP versi 4 kemudian langsung ke versi 6 gitu ya? Sebenarnya versi 5 itu juga dikembangkan, cuman hanya untuk eksperimen dan tidak sampai digunakan secara luas gitu ya. Jadi versi 6 inilah yang digunakan untuk mengatasi kelemahan atau artinya sebagai jawaban dari kekurangan yang ada di versi 4 gitu ya. Jadi ini adalah versi pengembangannya di mana segala sesuatu yang masih kurang di versi 4 di versi 6 ini mencoba untuk menjawab kekurangan tersebut seperti itu. Kemudian tujuan IP versi 6 ya tentu dikembangkan karena memang di versi sebelumnya ada kekurangan-kekurangan sehingga di situ pengembangannya menjadi IP versi 6. Ya, tujuan utamanya diciptakan IP versi 6 adalah karena keterbatasan ruang alamat IP versi 4. Ya, kita ketahui bahwa IP versi 4 itu panjangnya adalah 32 bit ya, di mana di situ artinya ya 2/32 hanya ada 4.294.967.296 alamat gitu ya, dan di situ kalau kita lihat ya penduduk di muka bumi itu kan lebih dari 6 miliar ya, tentunya kalau semisal nanti semua orang memiliki alamat IP di situ ya, makanya akan kurang gitu ya, kurang 2 miliar sendiri seperti itu. Makanya di sini untuk keterbatasan ruang alamat di IP versi 4 ini akan teratasi di dalam IP versi 6 karena di IP versi 6 ini tidak 32 bit panjangnya tapi 128 bit ya, sehingga di sini nanti 2/128 bit itu akan panjang sekali ya. Nanti kita akan bahas setelah slide ini. Mengapa IP versi 6 ya, background-nya tadi ya, karena kebutuhan akan address yang jauh lebih besar ya. Jauh lebih besar karena penduduk muka bumi semakin banyak ya, kemudian perangkat-perangkat yang bisa desain IP banyak karena kita satu orang aja bisa punya 2 device ya atau 3 device dan sebagainya. Sehingga di sini tentunya akan sangat terbatas gitu ya, dan itu sudah dirasakan untuk saat ini ya. Internet harus mengakomodasi audio real time dan transmisi video. Tipe transmisi ini mensyaratkan minimum delay dan reservasi resource. Hal ini tidak tersedia dalam desain IP versi 4 karena di IP versi 4 di situ ada proses fragmentasi di pengirim dan juga di router gitu ya. Kalau di versi 6 nanti hanya di ini aja ya, di pengirim saja ya. Kemudian ada proses retransmission ya dan seterusnya, dan itu akan membuat delay-nya lama gitu ya, dan itu juga akan diatasi di IP versi 6 ya, keterbatasan yang ada di IP versi 4 tadi ya, itu untuk akomodasi audio real time dan transmisi video. Kemudian internet harus mengakomodasi enkripsi dan autentikasi data untuk beberapa aplikasi ya, dan ini tidak disediakan oleh IP versi 4. Ya, makanya di sini di IP versi 6 nanti ada yang namanya IP security dan sebagainya. Sehingga
Di sini kekurangan-kekurangan yang ada di IP versi 4 itu akan diatasi, akan diselesaikan di IP versi 6. Tapi di sini tentunya juga masih tetap ada plus minus gitu ya. Nanti kalau sudah sempurna nggak mungkin ada pengembangan lagi ya. IP versi 6 pun juga akan walaupun belum diimplementasikan secara luas gitu ya, hanya beberapa saja gitu ya. Tapi ini juga masih ada peluang-peluang pengembangan gitu ya. Karena memang di IP versi 4 dan IP versi 6 pun yaitu mesti punya kelebihan dan kekurangan masing-masing seperti itu. Jadi terus akan berkembang ya, terus akan berkembang. Mungkin ini sudah ada isu bahwa akan dikembangkan IP versi 10 ya. Kenapa langsung ke 10? Ya berarti ada 7, 8, 9 yang memang itu misalkan tidak sampai dipakai secara luas gitu ya, misalkan hanya untuk eksperimen dan sebagainya. Ya, ini IP versi 6 sendiri di launching pada 6 Juni 2012 ya, berarti sudah 8 tahun. 6 ini di launching karena pada saat itu sudah mendesak kebutuhan ya akan adanya jumlah IP yang besar yang bisa digunakan untuk device terhubung dalam jaringan ya, jaringan terutama jaringan publik. Karena nanti kalau kita pakai NAT juga lokal, yang jaringan lokal yang kita bisa akses publik, nanti ada network address translation dan sebagainya, itu juga ada kendala sendiri ya, karena semuanya harus translasikan ya, alamat private ke publik, nanti ada transaksi, dan itu juga membuat kompleks juga ya, membuat delay dan sebagainya karena ada proses untuk mentranslasi dulu dan seterusnya. Dan itu tidak akan terjadi di IP versi 6 ya, karena nanti host to host gitu ya dan seterusnya. Kemudian motivasi awal tadi ya, 32 bit address space di IP versi 4 ya, tadi juga 32 bit panjangnya habis ya, contohnya di Asia Pacific Network Information Center APNIC ya, APNIC itu habis pada 15 April 2011 ya, dan ini di Asia Pasifik sudah habis gitu ya, makanya di sini perlu mengalokasikan IP versi 6 ya, seperti itu. Dan sudah mulai digunakan ya, diimplementasikan ya. Kemudian motivasi tambahan ya, format header membantu kecepatan pengolahan ya, format headernya tentunya lebih simple gitu ya, di versi 6 ya, ada beberapa yang dihilangkan, ada beberapa yang dipertahankan ya, tentunya dibuat lebih simple ya. Perubahan itu untuk mengakomodasi quality of service ya, tadi ada real time video dan seterusnya tadi ya, untuk kualitas dari service ya. Kemudian ada alamat Anycast ya. Anycast ini baru digunakan pada IP versi 6 ya, digunakan pada router IP versi 6 gitu ya. Kemudian nanti ada beberapa, ini ada penjelasan di belakang ya. Kemudian IP versi 4 versi 6 ini fix headernya ada 40 byte dan tidak mengizinkan fragmentasi. Kemudian ini kita bisa melihat distribusi IP address di dunia gitu ya. Ada IANA, Internet Assigned Number Authority. Ini adalah otoritas yang bertugas untuk membagi jumlah IP ya, di IP internet di dunia gitu ya, di dunia IP address di dunia. Distribusinya yang mengatur adalah IANA ini ya. Kemudian ada beberapa regional gitu ya. Ada Amerika Selatan ya, itu ada RIR, itu adalah Internet Address Registry ya, diregistrasikan ya, registrasi maksudnya dikelompokkan di Amerika Selatan itu ada istilahnya LACNIC ya, kemudian di Amerika Utara ada ARIN, di Asia Pasifik tadi ada APNIC, Asia Pacific Network Information Center ya, ada Eropa itu ada RIP, Afrika ada AFRINIC ya, kemudian di Asia Pasifik ini salah satunya adalah Indonesia ya, ada NIR Indonesia, ada IDNIC ya, nanti di situ ada ISP, ada Internet Service Provider yang dimana di situ menyediakan IP publik yang bisa digunakan terhubung dalam internet gitu ya. Dan nanti ISP ini digunakan untuk LAN dan WAN ya, dan dimana di situ nanti ada NAT dan seterusnya, kalau ini di IP versi 4 gitu ya. Kemudian alamat IP versi 6 ya, tadi dikatakan bahwa panjangnya totalnya itu adalah 128 bit ya, beda dengan IP versi 4 yang hanya 32 bit,
Dan secara teoritis ini akan sangat panjang sekali ya, banyak sekali alamatnya gitu ya. 2 pangkat 128 itu sama dengan 3,4 kali 10 pangkat 38 ya. Nolnya itu 38. 38 itu berapa ini ya, sudah tidak bisa terbaca gitu ya, host komputer di seluruh dunia. Kalau tadi yang 32 hanya 4 miliar ya, ini bisa nggak terhitung ini ya, nggak terhingga. Mungkin seluruh bumi, penduduk bumi, mungkin penduduk langit dan sebagainya terhubung tuh masih sisa-sisa gitu ya, karena terlalu panjangnya ya. 2 pangkat 128 bit gitu ya. Habis itu total alamat yang sangat besar ini bertujuan untuk menyediakan ruang alamat yang tidak akan habis ya, tidak akan habis. Kalau tadi di versi 4 32 bit itu sudah mulai habis ya, dan ini bisa dipastikan tidak akan habis dan memberikan infrastruktur yang routing yang disusun secara hierarkis sehingga mengurangi kompleksitas routing pada tabel routingnya. Ini nanti kompleksitas routing juga akan lebih sederhana lagi ya. Jadi nanti kita bahas di pertemuan setelahnya, ya, nanti kita bahas tentang routing ya di IP versi 6. Ya tadi ruang alamat lebih besar, kelebihannya nanti juga ada lebih ada kurang tentunya ya. Ruang alamat yang lebih besar yaitu 128 bit, kemudian pengalaman pesan multicast ya, yaitu pengiriman pesan ke beberapa alamat dalam satu grup gitu ya. Jadi nanti ada juga satu alamat lagi nanti anycase ya, anycase yang digunakan pada router di IP versi 6. Kemudian ada Stainless Address Auto Configuration atau SLAAC ya, di IP versi 6 ini dapat membuat alamat sendiri ya. Kalau di IP versi 4 kemarin harus di manual atau DHCP, ya kalau di sini tidak, tanpa bantuan DHCP pun ya nanti bisa membuat alamat sendiri gitu ya. Host terhubung ke sebuah jaringan, konfigurasi dilakukan secara otomatis, tapi tidak menggunakan DHCP ya, tanpa bantuan DHCP. Kemudian keamanan lebih baik ya dengan adanya default security atau IPsec ya. Kalau di IP versi 6, IP 4 belum ada IPsec-nya. Kalau di IP versi 6 ini wajib ya, wajib ada IP security-nya sehingga keamanannya juga lebih terjaga gitu ya. Pengiriman paket yang lebih sederhana dan efisien ya, tentunya dibandingkan dengan IP versi 4 lebih sederhana dan efisien IP versi 6. Kemudian juga mobilitas dengan adanya mobile IP versi 6. Nah, tentunya juga mobilitas juga diperhatikan ya, karena sekarang kondisinya ya user atau customer atau human ya yang menggunakan jaringan itu banyakkan mobile ya, karena perangkat-perangkatnya sekarang sudah pada mobile, sehingga IP versi 6 ini juga memperhatikan betul ya tentang mobilitas ya, sehingga di sini sangat mendukung mobilitas dengan adanya mobile IP versi 6. Ya, ini kekurangannya ya. Jadi kelebihan-kelebihan IP versi 6 tentunya banyak ya, lebih-lebihnya itu dibanding versi 4 ya, karena memang versi 4 tadi sesuai yang saya katakan bahwa di IP versi 4 ini masih memiliki kekurangan-kekurangan, dan kekurangan-kekurangan itu berusaha ditutupi oleh IP versi 6 ya, karena memang IP versi 6 ini adalah pengembangan dari IP versi 4 ya, dan seterusnya. Kemudian operasi IP versi 6 membutuhkan perubahan perangkat ya, keras dan atau lunak yang baru yang mendukungnya. Tentunya kalau kita mau mengaplikasikan, mengimplementasikan IP versi 6, tentu kita akan membutuhkan ya banyak biaya ya, banyak yang dikeluarkan, terutama biaya ya, karena harus mempersiapkan infrastruktur dan melakukan pengadaan dan sebagainya. Dan juga masih harus tetap mengoperasikan jaringan IP versi 4 ya, sebab masih banyak layanan IP versi 6 yang berjalan di IP versi 4 gitu ya. IP versi 4 kan secara umum masih digunakan ya, sehingga kalau kita mengaplikasikan layanan IP versi 6 tentunya kita harus tetap mengoperasikan jaringan IP versi 4 ya, dan itu harus berjalan secara dual stack nanti ya. Kita ada istilah dual stack untuk mengaplikasikan kedua IP versi 6 ini, karena kebanyakan jaringan masih menggunakan IP versi 4 ya. Nah, ini perbedaannya, perbedaan IP versi 4 melawan IP versi 6 versus IP versi 6 ya. Tadi sudah dijelaskan, disinggung di awal ya, bahwa tentunya IP versi 4 ini sudah baik ya, sudah berjalan dengan bagus sampai saat ini, tetapi ada kekurangan-kekurangan ya, sehingga muncullah ide ya, kita ada ITF tadi sebagai ini ya, pengembang ini ingin
kekurangan-kekurangan di IP versi 4 itu bisa tertutupi gitu ya. Sehingga di situ ada versi 5 yang tidak sampai terpublikasikan ya, langsung ke IP versi 6, di mana versi 6 ini adalah hasil pengembangan dari versi 4 dan digunakan untuk menutupi kelemahan-kelemahan yang ada di versi 4. Walaupun di versi 6 juga ada kekurangan tadi ya, salah satu ada beberapa hal yang masih membuat kurang tadi. Yang pertama di versi 4 pengelamatan lebih sedikit ya, tadi hanya ada 4 miliar sekian. Kalau IP versi 6 itu tak terhingga ya, kita tidak bisa menyebutkan itu berapa jumlahnya karena di situ 3,4 kali 10 pangkat 38 ya, di jere-jere 38 nolnya itu namanya apa itu ya, itu luar biasa besarnya gitu ya. Tadi panjangnya 32 bit untuk IP versi 4 atau 4 byte. Kalau versi 6 itu 128 bit atau 16 byte. Ya, IP versi 4 dikonfigurasikan secara manual atau DHCP. Kalau IP versi 6 tidak harus dikonfigurasikan secara manual, tapi bisa menggunakan stainless address auto configurations ya. Kemudian di sini di IP 4 belum didukung IP security. Kalau ini ditambahkan gitu ya, opsional. Kemudian kalau versi 6 itu dukungan terhadap IP security dibutuhkan ya, wajib harus ada IP security-nya dan bisa diaplikasikan pada IP versi 6. Ya. Kemudian dilanjutkan IP versi 4 tidak mensyaratkan ukuran paket pada link layer dan harus bisa menyusun kembali paket ukuran 576 byte ya. Kalau di sini IP versi 6 lebih besar lagi ya. Paket link layer harus mendukung ukuran 1280 byte ya, beda banyak gitu ya. Kemudian harus bisa menyusun kembali 1500 ya. Jadi tiga kalinya ya IP 4 sepertiganya dari IP versi 6. Kemudian fragmentasi dilakukan oleh pengirim dan router ya kalau di versi 4 ya, sehingga menurunkan kinerja router karena di situ perlu ada pengecekan ya, kemudian pemecahan dan seterusnya. Kalau di IP versi 6 fragmentasi hanya dilakukan pada pengirim ya, host pengirim. Kemudian di versi 4 checksum termasuk pada header ya, ada di checksumnya, nanti di setiap switch ya harus mengecek ya dan seterusnya. Kalau di sini checksum tidak masuk dalam header ya, sehingga di sini akan lebih cepat nanti. Kemudian menggunakan ARP request secara broadcast untuk menerjemahkan alamat IP versi 4 ke alamat link layer. Kalau yang di versi 6 ARP request telah digantikan oleh network solicitation secara multicast ya. Ini perbedaan antara IP versi 4 dan versi 6 ya. Kemudian dilihat dari headernya ya, IP versi 4 dan IP versi 6 tentunya berbeda dan lebih simple IP versi 6 gitu ya, karena ada beberapa yang dihilangkan. Contoh di sini yang kuning ini tentunya source address and destination pasti ada ya, karena nanti source-nya siapa, address-nya siapa, karena komunikasi data kan harus ada source dan destination ya, ada alamat sumber dan alamat tujuan seperti itu. Sehingga di sini tetap mesti harus diperhatikan. Kalau versi juga tetap ya, versi 4, versi 6, versi tetap ada gitu ya. Kemudian ini field tidak dipertahankan di versi 6. Yang merah-merah ini hilang ya, lebih simpel toh. Jadi IAHL, identification flag, fragmentation offsetnya, header checksum tadi sudah hilang, padding option ya, ini semuanya sudah hilang. Tinggal yang kuning-kuning ini tetap sama ya, kemudian yang biru ini nama dan berubah ya, ya. Ini ada traffic of service ya, ini traffic juga type of service ya, traffic class ya. Kemudian time to live, di sini juga masih ada time to live ya, top limit ya, next header ya, flow label ini baru ya, new field ini di IP versi new label. Kalau yang ini berubah posisi saja ya, berubah posisi dan nama gitu aja ya. Jadi ini IP versi 6 lebih simple ya, sehingga di sini akan maksudnya load-nya akan semakin ringan gitu ya, kecil dan sebagainya. Kemudian ini konversi IP versi 4 ke IP versi 6 ya, karena nanti ke depannya kita akan mengaplikasikan IP versi 6 gitu ya, dan tentunya tidak serta-merta langsung bisa berubah terkonversi dari IP versi 4 ke versi 6. Tentunya ada proses ya, changeover-nya itu juga tidak langsung tapi bertahap ya. Jadi pergantian IP versi 4 ke IP versi 6 ini secara langsung adalah suatu hal yang tidak mungkin ya, tidak mungkin dilakukan secara serentak di seluruh dunia.
tapi secara bertahap ya, dilakukan proses transisi ya, transisi. Nanti kalau langsung ya nanti pasti ada masa di mana di situ akan down gitu ya. Dan ini transisi itu bertahap ya. Seluruh dunia nggak mungkin nanti tidak ada koneksi internet gitu ya, tapi bertahap-bertahap sampai nanti akhirnya semuanya akan ada terkonversi atau berganti ya. Proses transisi ini dilakukan menggunakan backbone IP versi 4 ya. Proses transisi ini dilakukan dengan menggunakan backbone IP versi 4 ya, yang ada atau memang ada keinginan membangun sendiri jaringan baru IP versi 6. Jadi nanti bisa jadi nanti kedepannya akan ada jaringan baru ya, yang dimana di situ IP versi 6. Tentunya IP versi 6 dan IP 4 kalau masih dijalankan IP 4 harus tetap kompatibel gitu ya. Dan ini harus berjalan bersama, bersinergi dan bersama-sama. Jadi nanti walaupun yang baru nanti IP versi 6 ada jaringannya, tentunya juga harus bisa koneksi ke jaringan yang menggunakan IP versi 4 gitu. Ya. Dan di sini proses konversinya ini ada 3 metode transisi ya yang dapat dilakukan dari IP versi 4 ke IP versi 6. Di antaranya adalah dengan menggunakan dual stack ya, dual stack artinya berjalan bersama-sama. Nanti kita bahas metode tunnel, ada enkapsulasi di mana IP versi 6 nanti dibungkus di enkapsulasi dengan menggunakan IP versi 4 ya, kemudian bisa berjalan di dalam jaringan IP versi 4 dan nanti ada proses dekapsulasi dan seterusnya. Kemudian ada metode translasi ya, penerbitan paket IP versi 6 ke IP versi 4 dan sebaliknya. Jadi translasi ya, translasi itu artinya ada mapping di situ ya, di mapping dan kayak model NAT ya, Network Address Translation. Jadi di IP private ke IP public, IP private ke IP public, IP private dan sebagainya itu ditranslasikan. Jadi jaringan private bisa mengakses internet, misalkan contohnya kayak gitu ya, dengan mentranslasikan IP private-nya ke IP public dulu sebelum bisa mengakses ke jaringan publik atau internet seperti itu. Ya, bagaimana cara konversi IP versi 4 ke versi 6 ya, atau bagaimana tadi ya transisi dalam proses pergantian tadi ya. Jadi ada proses transisi ya, yang pertama adalah menggunakan dual stack. Jadi metode ini sangat umum digunakan ya, dan saat ini memang digunakan menggunakan dual stack. Umumnya digunakan adalah dual stack di mana IP versi 4 dan IP versi 6 itu dapat berjalan bersamaan gitu ya di satu perangkat di semua layer protokol ya. Jadi dua versi ini bisa berjalan bersamaan dalam satu perangkat. Dan tentunya juga perangkat itu harus kompatibel dengan IP versi 4 dan IP versi 6. Perangkat memiliki dua alamat ya, IP versi 4 dan IP versi 6 tanpa saling tumpang tindih ya, satu sama lainnya serta memiliki gateway yang berbeda pula. Dan nanti juga ada gateway yang berbeda pula. Syarat utama untuk dual stack ini adalah sistem operasi harus mendukung IP versi 6. Jadi sistem operasi pada device ya, pada perangkat harus mendukung IP versi 6 ya. Tentu yang perangkat-perangkat lama belum karena mungkin sebelum tahun 2012 ya kemungkinan besar tidak support dengan IP versi 6, dan setelah itu bisa jadi hampir semua perangkat-perangkat itu sudah memperhatikan itu ya, sehingga sudah mendukung IP versi 6 seperti itu. Ya, contoh dual stack di sini kalau kita config ya, lihat konfigurasinya gitu ya. Nanti IP config-nya nanti di situ akan kelihatan ya physical address-nya ya, itu enggak masalah. Yang beda adalah IP address versi 4 dan IP address versi 6 ini. Ya, di sini ada IP versi 4, ini versi 6 ya. Gateway-nya juga beda-beda ya. Gateway untuk IP versi 4 ini gateway dan routernya nanti juga harus support juga ya, perangkat routernya dan seterusnya itu. Ya, jadi seperti itu contoh dari transisi penerapan IP versi 6 ya untuk saat ini dengan metode dual stack ya. Atau kita bisa menggunakan metode tunnel ya. Tunnel itu artinya nanti ada pembungkusan enkapsulasi. Metode ini juga umum digunakan untuk menghubungkan jaringan IP versi 6 dengan jaringan IP versi 6 lainnya, tetapi menggunakan IP versi 4 ya. Jadi medianya nanti menggunakan jaringan IP versi 4, tapi di situ pengirim dan penerimanya
menggunakan IP versi 6 gitu ya, menghubungannya IP versi 6 ke IP versi 6 melalui IP versi 4, di mana di situ nanti ada proses tunneling ya, di mana IP versi jaring data yang dikomunikasikan ya, datanya di jaringan IP versi 6 nanti akan dienkapsulasi ya, dienkapsulasi atau dibungkus menggunakan header IP versi 4 ya, kemudian ditransmisikan melalui jaringan IP versi 4. Setelah itu akan dikonvert kembali ke IP versi 6 untuk diterima oleh tujuan seperti itu. Sehingga ini IP versi yang memiliki perangkat yang tidak mendukung untuk operasi IP versi 6 ya. Jadi bisa di-convert dulu ya, bisa di-tunnel dulu ya, nanti dikapsulasi di sisi penerima seperti itu. Kemudian prinsip dasarnya tunnel ini adalah membungkus encapsulate ya paket data IP versi 6 ke dalam format tunnel IP versi 4 untuk dikirim ke penerima dan dibuka lagi nanti bungkusnya decapsulate yang sebelumnya terlebih dahulu dilakukan setting koneksi tunnel IP versi 4 ini dari pengirim ke penerima serta sebaliknya. Ini metodenya untuk transisinya dan ini juga biasa dilakukan gitu ya untuk dengan menggunakan metode tunnel ya. Kemudian tadi yang ketiga adalah metode translasi, penerjemahan paket IP versi 6 ke paket IP versi 4 dan sebaliknya gitu ya. Ada translasi dan tentunya di sini kurang efektif juga. Dan ini tidak begitu umum digunakan ya, tapi memungkinkan untuk bisa melakukan seperti ini. Dan ini juga tentunya nanti akan kompleks ya, karena nanti ada translasi IP 4 ke 6, 6 ke 4, 4 ke 6, 6 ke 4 dan seterusnya itu di setiap ininya ya kalau kita mau ke jaringan ya, misalkan kalau di IP versi 4 itu kan ada NAT gitu ya, ada translasi public ke private, public ke private ke public dan seterusnya. Ini juga sama, nanti IP 4 ke 6, 6 ke 4 dan seterusnya di setiap jaringan gitu ya. Di sini dua metode yang digunakan adalah application layer gateway untuk teknik NAT ya, network address translations ya, dual stack relay router untuk teknik TCP, UDP relay dan seterusnya. Ini jarang diaplikasikan ya, dan tapi memungkinkan untuk bisa dilakukan dalam masa transisi IP versi 4 ke IP versi 6. Kalau nanti sudah jaringannya sudah terbentuk dan sudah menyeluruh ke seluruh dunia ya, karena masa keterbatasan ruang alamat tadi, dan akhirnya bisa teraplikasi dengan baik, nanti semua jaringan akan bermigrasi ke IP versi 6 ya. Itu akan sangat mungkin terjadi karena tadi ya, kebutuhan alamat jaringan untuk bisa terhubung ke jaringan itu sangat besar ya, karena satu orang aja sekarang sudah bisa memiliki 2-3 device yang bisa terhubung ke jaringan gitu ya. Apalagi ini ya hanya 4 miliar ya, ini kan sangat butuh sekali banyak space ya untuk bisa mengakomodasinya ya. Kemudian IP packet structure. Dalam IP versi 6, alamat 128 bit akan dibagi dalam 8 blok berukuran 16 bit ya, blok berukuran 16 bit. Jadi nanti 128 itu dibagi menjadi 8 blok ya, masing-masing blok ukurannya adalah 16 bit yang dapat dikonversikan ke dalam bilangan hexadesimal. Kalau IP versi 6 ini menggunakan hexadesimal ya, kalau di IP versi 4 kita gunakan desimal gitu ya. Ukuran 4 digit ya, 4 digit. Jadi hexadesimal ukuran 4 digit. Setelah blok bilangan hexadesimal tersebut akan dipisahkan dengan T2 ya, dan karenanya format notasi yang digunakan oleh IP versi 6 juga disebut dengan colon hexadesimal format. Ya, ini ya, sebutan nama lainnya adalah colon hexadesimal format. Kalau yang IP versi 4 kan desimal gitu ya. Kemudian contoh IP versi 6 ya, misalkan bentuk bilangan biner 128 bit ya. Ini ya, kita bisa melihat ada 128 bit ya. Untuk mengubahnya ke dalam hexadesimal kita akan membagi menjadi 8 blok ya. 16 bit, 16 bit ya, sampai nanti ada 8 blok. Ini ada 16 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8, ada 16 bit gitu ya. Nanti kita bagi 16 16 16 16 16. Nanti akan menjadi seperti ini, ada 8 ya, 1 2 3 4 5 6 7 8, ada 8 blok ya, masing-masing ada 16 bit. Kemudian setiap blok ukuran 16 bit tersebut dikonversikan dalam bilangan hexadesimal
dan setiap bilangan heksadesimal tersebut dipisahkan dengan menggunakan tanda titik 2. Ya, tadi ini ya, tadi ada 16, 16, 16, 16, 16, kemudian untuk mengkonversikannya kita bagi 4, 4, 4 gitu ya. 4 misalkan ini ya, ini kan 2 ini ya, ini kan 8, 4, 2, 1 ya. Yang satunya ini adalah 2, berarti di sini 2 gitu ya. Ini kan 1 ya. Ini berapa ini? 8 tambah 8 tambah 4 tambah 1 ya. 8 tambah 4 12, 13 berarti ya 13. Berarti ini D13 ya. Jadi 9 A B C 10 apa A B C D ya. Jadi ini 13 itu adalah D ya, 14 E, 15 F ya, karena dari 0 ya, dari 0. Kemudian ini berarti 10 ini ya, 8 sama 2, 10 itu adalah A ya, 0 sampai 9 A sampai F ya, seperti itu. Ini konversinya 16 bit ini akan menjadi 21 DA. Nah, sama dengan nanti di sini 16 bit yang kedua ini 000 ya, 0 ya, 0000 0. Nah, ini D lagi nih ya. Ini adalah 8 plus 4 plus 1, 13. Maka D ini 2 plus 1, 3 berarti ya. Jadi seperti itu 0000, jadi 0 ini dan seterusnya. Ini dikonversi menjadi heksadesimal ya, menjadi heksadesimal. Jadi 0 sampai 15 ya. Tadi ada 16, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 15. Hasil konversinya adalah sebagai berikut. Jadi nanti 21DA, 00D3, 000, 2 ini ke sini, ke sini, ke sini, ke sini ya. Sehingga nanti akhirnya hasil konversinya adalah sebagai berikut. Ini konversi dari jumlah binary tadi ya, ada 128 bit tadi. Ya, seperti itu. Jadi binary ke heksadesimal. Ya, kalau yang di IP versi 4 kan binary ke desimal. Ya, ini ke heksadesimal. Kemudian alamat yang panjang tadi ya, alamat ini yang panjang tadi bisa disederhanakan ya, bisa di kompres ya, dikompres. Artinya di sini dipendekkan ya. Maka alamat IP versi 6 dapat disederhanakan dengan melakukan zero compression, yaitu suatu model menghilangkan angka 0 jika terdapat 16 bit angka 0 diganti dengan tanda 2 buah titik 2. Nah, 16 bit misalkan di sini tadi 16 bit tadi yang ini ya, yang 00 ini kan ada ya, 16 bit ini 00 semua. Maka di sini nanti akan disederhanakan, ada dikompresi dengan menggunakan titik 2 ini tadi, titik 2 ini ya. Maka ini bisa disederhanakan menjadi seperti ini. Kemudian bisa juga menghilangkan angka 0 dengan syarat 0 berada di depan ya. 00 yang ada di depan itu juga bisa dihilangkan. Contoh tadi di sini ada 00D3, 02AA, 00FF dan seterusnya. Ini bisa ditulis sederhanakan dengan menuliskan menghilangkan 00-nya tadi ya. Jadi 21DA titik 2 D3 titik 2 titik 2 karena di sini 00 semua ya. Kemudian 2F3B dan ini ada 0 dihilangkan juga. Ini 00 juga dihilangkan juga. Jadi bisa juga menghilangkan 0, syaratnya harus ada di depan di dalam heksadesimal 4 heksadesimal tadi ya. Jadi seperti itu bisa dihilangkan. Kemudian ini contohnya ya, originalnya adalah FDEC 0074, 00 dan sebagainya ini. Di sini ada 00 semua ya, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Ini bisa disingkat, disederhanakan menjadi 0, 0, 0. Sorry. 0, 0, 0 ini juga 0 gitu ya. Jadi FDEC 74, 0, 0, 0, DOF 0 dan seterusnya ini. Ini masih bisa disingkat lagi ya, tapi kesempatannya hanya sekali ya. Kalau ini kan 0, 0, 0 berseberangan 3, 0 gitu ya. Ini bisa disederhanakan dengan ini. Titik 2, titik 2 ini. Titik 2, titik 2. Tapi ini tetap 0 ya. Tidak bisa disederhanakan lagi ya. Hanya sekali aja di sini salah satu. Ya ini kan ini 3 ya. Ini biar lebih sederhana. Jadi akan mudah diingat gitu ya. FDEC titik 2, 74, titik 2, titik 2, BOFF, titik 2, 0, titik 2, FFFFO misalnya itu. Jadi daripada menyebutkan originalnya panjang sekali sebanyak 4 kali 8 gitu ya. Ini kan 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4 ya, kali 8 maka 32 ya. 4 kali 8 ya berarti. 1, 2, 3, 4 ya. Jadi kan menghafalnya akan sangat susah kalau panjang sekali. Dan ini akan lebih simple ya. Kemudian ini latihan ya, berapakah alamat original untuk alamat berikut?
Ya, ini kan 0 ya, berarti 0 ini mewakili 4 huruf ya, 4 heksadesimal tadi ya. 4 angka heksadesimal ya. Jadi ini 0000 ya 15 juga berarti depannya 00 ini ya. Ini T2 T2 00-nya berapa kali nih? Ini kan 1 2 3 4 5. Ya, maka di sini butuh 3. 3 00 ini 0000 0000 0000 ya. Dia ada 4 kali. Ya, jawabannya ini kan seperti ini ya. 0000 ya ini. Oh, ini ada 1 ya. Ada 1 berarti ini tadi 3 kali saja. Ya, 001, 0012, 12, 13. Jadi ini 0 itu berarti 00 kan. Kenapa ini tidak T2 T2? Enggak boleh ya, ini salah satu aja. Ini kan sudah dipakai di sini, jadi 0 tetap ada di sini ya. 00 0015 maksudnya ini disederhanakannya ini yang alamat originalnya, ya alamat originalnya. Ya, sebetulnya sudah dikompres ya, sudah dikecilkan, dikonvert disederhanakan seperti itu. Jadi untuk penulisan di URL nanti ada kolom siku ini ya. Karena di sini kalau tidak pakai seperti ini kan sama ya. Ini ada titik 2443 gitu ya, ada portnya. Nah, nanti akan bingung nanti ya. Makanya di sini untuk membedakan ya biasanya dikasihkan kolom siku ya. Kolom siku itu adalah alamat IP versi 6-nya ya. Kalau IP versi 4 mungkin masih gampang ya, hanya angka desimal ya, di mana di situ hanya 4 bagian yang dihafal. Ini ada 8 bagian dihafal dan di situ heksadesimal gitu ya, banyak sekali kombinasinya dan seterusnya, sehingga di sini akan lebih sulit nanti. Makanya di sini juga ada DNS juga nanti untuk memetakan ke alamat DNS-nya, domain sistemnya gitu ya, servernya. Kemudian format prefix ya. Jadi IP versi 6 juga memiliki angka prefix, tapi tidak digunakan untuk merujuk pada subnet mask karena IP versi 6 tidak mendukung adanya subnet mask ya. Karena semuanya nanti IP itu akan didesain ke host ya, setiap ke device gitu. Nanti langsung gitu ya, tidak ada pembagian ini porsi network, ini porsi host gitu ya, tapi hanya nanti ada juga alamat yang sama terus gitu ya, dan alamat tapi tidak digunakan untuk subnet mask gitu ya. Prefix adalah sebuah bagian dari alamat IP di mana bit-bit memiliki nilai-nilai yang tetap ya, dan atau bit-bit tersebut merupakan bagian dari seluruh atau subnet identifier ya. Tapi mirip subnet tapi tidak mengenal subnet mask ya. Prefix dalam IP versi 6 dipresentasikan dengan cara yang sama seperti hanya prefix dalam alamat IP versi 4, yaitu menggunakan alamat slash angka panjang prefix ya. Contohnya nanti di sini, contoh prefix sebuah alamat IP versi 6 dapat direpresentasikan sebagai berikut ya, ada 3 FFE, 2.2.900 dan seterusnya ini. Berarti kalau seperti ini kan 1 2 3 4 ya, ada 16 bit kali 4, maka di situ ada 64 ya, 64 dan ini separuhnya. Berarti ini 64 ini adalah ini ya, yang lain tuh 0 semua gitu ya, 0 semua. Sehingga di situ slash 64-nya ini kan 64, ini 64 ya, karena 128. Pada tersebut 64 bit pertama dari alamat itu dianggap sebagai prefix alamat network ID, sementara 64 bitnya dianggap sebagai interface ID ya, sebagai interface ID seperti itu. Kemudian jenis alamat ya di IP versi 6, jenis alamat ini ya. Jenis alamat di IP versi 6, di situ ada yang namanya alamat unicase, alamat multicase, dan satu lagi alamat anycase gitu ya. Kalau biasanya di IP versi 4 itu hanya ada alamat unicase dan multicase. Kalau yang di IP versi 6 ini ada alamat satu lagi tambahan, yaitu alamat anycase ya. Alamat unicase adalah one-to-one yang dimana menyediakan komunikasi secara point-to-point ya, secara langsung ya. Peer-to-peer, point-to-point ya, langsung antara dua host dalam sebuah jaringan. Itu alamat unicase one-to-one. Kemudian alamat multicase. Multicase itu one-to-many ya, yang menyediakan metode untuk mengirimkan sebuah paket data ke banyak host yang berada dalam grup yang sama. Kalau di versi 6 ini broadcast-nya menggunakan multicase ya, karena tidak mengenal adanya alamat broadcast address ya. Kemudian alamat anycase one-to-one of many. Jadi one-to-one tapi bisa mewakili banyak gitu ya, dari banyak yang menyediakan metode penyampaian paket data kepada anggota terdekat dan nanti bisa dalam satu grup ya, dalam sebuah grup ya. Jadi menyampaikan paket data kepada anggota terdekatnya ya. Anycase dan di situ diterapkan pada router IP versi 6
ya, alamat Anycase-nya yang ada di versi 6. Kemudian cakupan alamat Unicase dan Anycase, ya. Link lokal, ada istilah link lokal, site lokal, dan global address, ya. Link lokal merupakan sebuah jenis alamat yang mengizinkan sebuah komputer agar dapat berkomunikasi dengan komputer lainnya dalam satu subnet. Ya, link lokal subnet, walaupun tidak mengenal subnet mas, tapi dalam satu ini ya, jaringan lokal gitu ya. Kemudian site lokal, ya, site lokal merupakan sebuah jenis alamat yang mengizinkan sebuah komputer agar dapat berkomunikasi dengan komputer lainnya dalam sebuah intranet. Ini site lokal ini dalam sebuah intranet, ya, intranet. Kemudian global address inilah yang ke publik, ya, merupakan sebuah jenis alamat yang mengizinkan sebuah komputer agar dapat berkomunikasi dengan komputer lainnya dalam internet. Ya, internet. Kalau tadi site lokal intranet, kalau global address itu ada di internet, ya, internet. Kemudian ada beberapa special address, ya, di mana ada /28, 128 ini ya, karena isinya 0 semua ya, /28 titik-titik 2 ini berarti isinya adalah 0000 semua sampai 8 kali ya, dan disingkat menjadi titik 2 ini. Ini adalah IP address itu unspecified address, alamat dengan semua bit 0, disebut alamat tidak ditentukan sesuai dengan 00 di IP versi 4 ya. Kemudian ada satu nih titik 2 terus 1 berarti 0001 gitu ya. /228 itu sebagai loopback. Ini sama dengan localhost ya di IP versi 4 yaitu 127.0.0.0. Kemudian ada juga ini /0 ya. Alamat root Unicase default ya. Root default di sini ada default root ya, default rootnya yang dipakai untuk routing nanti. Kemudian juga ada FC00 /2.2/7 ini unique local address. Kemudian FE80 ya 10 /10 ini link local address-nya valid dan unik dalam satu subnet gitu ya. Kemudian ada FECO ya untuk set lokal private, jadi set lokal tadi ya, untuk set lokal ini untuk intranet ya. Kemudian di ini ada untuk multicast address ya, multicast address ya. Seperti itu ada beberapa spesifik address yang ada ya, nanti kalau alamat seperti itu nanti ini spesifik untuk link lokal, misalnya untuk site lokal dan seterusnya gitu ya. Baik, untuk pertemuan ke-8 setelah UAS ya, pertemuan pertama setelah UAS atau pertemuan ke-8 dari 14 pertemuan dalam satu semester sudah kita laksanakan. Dan saya sudah memberikan materi tentang IP versi 6, di mana sekali lagi IP versi 6 ini adalah merupakan pengembangan dari IP versi 4. Kita sudah membahasnya di materi sebelum MIT, ya, sebelum UTS atau pertemuan ke-7, dan saya harapkan kalian semua bisa, yang belum paham IP versi 4 ya dipahamkan lagi, kemudian kita menginjak IP versi 6, dan IP versi 6 ini untuk ke depan akan segera aplikasi secara luas gitu ya, karena memang kebutuhan IP sangat mendesak untuk diperbanyak gitu, untuk diperluas dan seterusnya, karena jumlah manusia di muka bumi ya, kemudian jumlah setiap manusia itu memiliki banyak device dan sebagainya, sehingga di situ membutuhkan banyak IP ya, dan IP versi 6 ini sekali lagi tidak akan habis ya sampai dengan tidak ditentukan yang sangat beribu-ribu tahun lagi mungkin belum habis ya, karena penduduk bumi juga tidak akan cukup kalau misalkan penduduk bumi itu yang ada sampai penuh, itu juga masih sisa gitu ya, atau mungkin ada nanti kehidupan di planet lain dan seterusnya ya, belum tahu ya gitu. Jadi seperti itu ya, sangat besar sekali dan akan mencukupi semua alamat jaringan untuk alamat device ya, host yang untuk bisa terkoneksi jaringan dengan banyak perangkat ya, jauh lebih banyak dari yang bisa diakomodasi oleh IP versi 4. Demikian semuanya apa materi yang yang bisa saya sampaikan ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.